Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, gimana kabarnya semua anak-anak Bapak? Sudah makan? Ya, nanti pulang ini makan ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Kartika, Andra, Nurul, Ira, Elis, Desita, Gideon, Mai Padilla, Fitria, Tirta, Mini. Baik. Bapak kali ini akan mengajarkan tentang materi kita yang berjudul adalah eksponen. Maksudnya, apakah ada yang tahu apa itu eksponen? Baik. Nanti akan Bapak ajarkan. Bapak akan menggunakan model pembelajaran yaitu adalah cooperative learning, di mana nanti semuanya anak-anak Bapak ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik akan membuat kelompoknya masing-masing berisikan 4 orang sampai 3 orang, ya. Semuanya ada berapa orang ini? Coba hitung dari Kartika. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Baik, kan ada 11 orang nih. Jadi nanti yang 4 orang 2 kelompok, yang satu lagi 3 orang, kayak ya. Jadi pertama Bapak akan menjelaskan dulu materi dasarnya, apa itu yang dinamakan eksponen. Oke. Yuk. Oke, baik. Di sini kita akan belajar tentang eksponen ya. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan yang dipangkatkan, itu namanya eksponen. Contohnya ada bilangan 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi kalau ada 3 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Jadi ini perlu diingat. Jadi yang namanya 2 pangkat 4, 2-nya 4 kali atau 4-nya 2 kali? 2-nya 4 kali. Nah, betul anak-anak. 2-nya 4 kali. Jadi adalah 2 pangkat 4. Jadi itu yang dinamakan sebuah eksponen. Jadi kalau kita masuk ke bahasa TK-nya ada A pangkat N, di mana A itu dikalikan kali A banyak N. Begitu. Sampai sini ada yang kurang jelas atau belum paham? jelas. Oke, baik anak-anak. Perhatikan ya. Jadi yang A ini disebut namanya basis. Apa namanya? Basis. Kalau yang N ini pangkatnya. Apa namanya? Pangkatnya. Jadi kalau dia A misalnya pangkatnya negatif 3, gimana? Nah, kalau dia pangkatnya negatif, itu tinggal kita balik. Ya. Jadi pindah dia ke bawah, A pangkat 3. Kenapa 3-nya berubah apa? Kenapa dibalik? Memang itu sifatnya begitu. Jadi kalau ada negatif dibalik, maka tandanya akan jadi positif. Tapi dia pindah ke bawah. Gitu. Baik, jadi yang dinamakan eksponen itu bisa dikalikan jika basisnya itu sama. Misalnya A, B, 2, 3 gitu. Misalnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, jika dia perkalian, maka pangkatnya ada yang kita jumlahkan. Basisnya tetap 2. Pangkatnya kita jumlahkan 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi kalau dia berbeda basisnya, misalnya
2 pangkat 2 kali 4 misalnya pangkat 3 sama dengan gimana? Ini bisa, cuman kita nanti Bapak akan memberikan sifat-sifatnya. Jadi yang ini cukup kita dengarkan dulu. Nanti kalau udah tahu sifat-sifatnya baru bisa kita mengerti. Ya, anak-anak, baik. 2-nya tetap pangkatnya 2 kali 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, kalau kita pertama itu kita samakan dulu basisnya. Yang 2 kita samakan 2, yang 4 kita pecah jadi 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah. Nah, sifat ketiga dalam eksponen, kalau dia pangkatnya dalam kurung terus kita pangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Jadinya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 6. Nah, kalau sudah sama basisnya, barulah kita bisa jumlahkan. Jadinya 2 pangkat 2 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 8. Ya, sampai sini ada yang nggak paham atau kurang mengerti? Satu lagi, kalau dia misalnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 gimana? Ya, kalau basisnya berbeda, kita hitung aja satu 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 4 kali 9 dengan 36. ya itu aja. Jangan dibikin pusing ya anak-anak, karena matematika ini mudah ya. Iya. Oke. Nah, satu lagi. Kalau di dalam kurung ada per, misalnya A per B, pangkatnya negatif, misalnya negatif 2. Gimana tadi? Dari yang pertama tadi kalau ada negatif kita balik ya. Jadi sama dengan B per A, pangkatnya berubah menjadi positif 2 karena udah kita balik. Jadi kalau tandanya pangkatnya di dalam, ini misalnya ada pangkat 2, pangkat 1, ini tetap jangan dipindahkan juga. Jangan misalnya ininya min 2 kan tadi, min 2. Pindah ke atas jadi 2. Jangan ya. Ini pangkatnya tetap kalau dia masih dalam kurung, terus kita pangkatkan lagi. Baru nanti kalau ada pangkat ini, baru bisa kita kalikan. Gitu. Oke? Baik anak-anak, kita kan sudah mengenal apa itu eksponen. Apa tadi yang namanya eksponen? Bilangan baik, untuk memahami materi ini lebih lanjut, untuk mengetahui sifat-sifatnya, kita akan membuat kelompok, ya. Kelompoknya mau dari Bapak atau dari kalian? Ya, coba berhitung 1 sampai 4 dari kalian. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 2. Ya, untuk yang 1, 2, 3, 4 berkumpul. Bikin satu lingkaran, itu 1, 2, 3, 4. Lingkaran kedua, 1, 2, 3, 4 lagi. Lingkaran ketiga, 1, 2, 3. Paham anak? Nah, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nanti anak semua diminta untuk bekerja lagi di antara kelompok-kelompok ini. Paham? Coba ya, coba. Nah, diingat pada teman-teman dulu satu kelompoknya. Ada ya? Ya, coba masing-masing kelompok berhitung 1 sampai 4. Ya, mulai dari Sakila. 1, 2, 3, 4, Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3. Nah, baik. Nanti yang dapat nomor 1 berpisah. Yang 2 berpisah lagi.
yang 3 berpisah. Oke, silakan. Yang 1 sama 1, yang 2 sama 2, yang 3 sama 3, 4 sama 4. Baik, sudah semuanya? Sudah. Nah, perlu diingat, ini namanya kelompok kedua, namanya kelompok ahli, ya. Dimana nanti Bapak akan memberikan materi, kalian masing-masing harus paham semuanya per orang ya. Jadi materinya harus bisa per orang ini. Kemudian kalau sudah berikan waktu misalnya nanti 10 menit, nanti kalian akan diminta untuk kembali lagi ke kelompok asal dan menjelaskan hasil yang telah kalian peroleh dari kelompok ahli ini. Paham? Paham ya? Ya, pertama Bapak akan memberikan materinya. Kelompok 1, kelompok 3. Ini untuk kelompok 2. Oke, semuanya Bapak berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya, oke. Eksponen itu kan sifatnya pertama itu kan kalau basisnya itu sama, basis itu kan A. Jadi kalau misalnya basisnya sama, A ditambah. Jadi misalnya kita punya contoh nih 5/4 kali 5/3, basisnya sama. Jadi 5 pangkat 4 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 7. Baru kita jumlahkan. Karena eksponen itu perkalian berulang, jadi 5 kali 5 sebanyak 7 kali. Itu kita dapat hasilkan 78.125. Baik, kalau semuanya sudah paham kan? Sudah. Silakan kembali ke kelompok pertama tadi, kelompok asalnya. Ayo. Baik, kan sekarang ini masing-masing dari kelompoknya pasti memahami satu materi yang sudah didiskusikan. Baik, silakan untuk kelompok yang dari kelompok ahli tadi menjelaskan ke teman-temannya tentang materi yang telah dia pelajari di kelompok ahli tadi. Kami tadi dapat materi itu cuma 1 dari komponen. Satu itu jika basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, contohnya sebenarnya 5, ya, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Nah, basisnya kan sudah sama nih, 5. Jadi tinggal dijumlahkan aja, berarti 5 pangkat 4 dan 3, jadinya 5 pangkat 7. Nah, kalau itu kan perkalian yang berulang. Berarti setelah kita dapat penjumlahan dan pangkat tadi, nanti yang kita kan jadi 5 kali 5 sebanyak 7 kali. Nah, itu 125. Tambah batu 3 tadi kalau misalnya kurang dari ini baru pangkat kali ya. Makan dulu. Pangkatnya dikali ya. Aku materi itu apa Main kali itu tidak ya. Iya berarti kalau sebenarnya Itu pembagian dia kita sama Baik, diminta untuk seluruh peserta didik agar berbaris per kelompoknya. Ayo, berbaris. Baik, di sini semuanya kan sudah berbaris per kelompok. Baik, di sini akan nampak berikan soal berkaitan dengan yang tadi ya. Perlu dibagi tadi. Kita kerjakan dulu yang sama. Yang apa? Yang apa sama ya? Gitu ya. Terus nanti yang paling cepat akan Bapak berikan hadiah. Oke? Oke. Yuk, semuanya siap? Sedia? 1, 2, 3, mulai.
kita telah memperoleh yang pemenangnya kelompok Dua, satu, Oke, baik. Jadi di sini kelompok satu akan menjelaskan cara-caranya untuk bisa memperoleh hasil seperti ini. Ayo, maju perwakilannya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini kan soalnya 16 X pangkat 3 Y pangkat min 2 serta Z pangkat 5 per 2 X pangkat 5 Y pangkat 1 serta Z pangkat 2. Ini kan 16 ini sama dengan kita samakan basisnya yang atas dengan yang bawah. Jadi basisnya itu 2. Jadi 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian kita turunkan soalnya X pangkat 3 Y pangkat min 2 Z pangkat 5 2. Ini 2 pangkat 1, kemudian X pangkat 5 Y pangkat 1 dan Z pangkat 2. Jadi langsung kita gunakan sifatnya. Jadi kalau misalnya dibagi karena dengan basis yang sama itu dikurang terlebih dahulu. Jadi ini 2 pangkat 4 dikurang dengan salah dikit. Salah dikit. jadi ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 4 dikurang 1, kemudian X 3 dikurang 5, kemudian Y min 2, ini kan 1 Ya. dikurang Y kurang min 2 dikurang min 1, kemudian Z 5 dikurang 2, itu kita peroleh 2 pangkat 3 2 pangkat 3 X min 2 pangkat min 2 Y pangkat min 3 serta Z pangkat 3. Pak, saya betul Pak, tengok. Sabar dulu, sabar. Kemudian, Dengarkan dulu. Ini kan kita lihat nih yang mana positif terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi bisa kita tulis di atas. Kemudian Z-nya itu positif, pangkatnya bisa kita tulis di atas. Kemudian untuk X dan Y ini kan negatif. Jadi untuk kita memperoleh pangkat positif itu kita turunkan ke bawah menjadi hasil akhirnya 8 Z pangkat 3 per X pangkat 2 Y pangkat 3. Selamat kepada kelompok pemenang memperoleh hadiah. Baik, sekarang silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, gimana materi hari ini? Mudah bukan? Ya. Jadi beginilah yang namanya eksponen. Baik, sekian aja yang dapat Bapak sampaikan. Bila-bila mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.